Invasi Rusia ke Ukraina terjadi di tengah pandemi COVID-19. Serangan militer selama beberapa pekan ini semakin membahayakan nyawa pasien COVID-19, khususnya yang bergejala parah dan sangat bergantung pada pasokan oksigen. Ya, sementara pada Kamis kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi warga sipil yang terluka akibat serangan militer di rumah sakit di kota Kiev. Serangan militer yang terjadi di Ukraina terjadi ketika pandemi COVID-19 masih berlangsung. Tidak hanya warga yang sehat, pasien COVID-19 yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit turut terkena dampaknya. Ketika serangan terjadi dan sirene kota berbunyi, tim medis akan membawa pasien mereka ke ruang bawah tanah untuk berlindung. Namun hal ini tidak mudah dilakukan bagi pasien COVID-19 dengan gejala yang parah dan membutuhkan pasokan oksigen secara terus-menerus. Которым минимальное количество кислорода необходимо, мы их спускаем. Те, которые тяжелые, они остаются на месте. Но если их спустить, они просто умрут. Situasi ini menjadi dilema besar bagi tim medis sejak Kharkiv menjadi target serangan militer Rusia selama beberapa pekan. Menurut layanan tanggap darurat setempat, hingga Rabu setidaknya 500 warga Kharkiv tewas akibat serangan militer sejak 24 Februari lalu. Lebih dari 600 bangunan hancur, termasuk diantaranya sekolah dan rumah sakit. Sementara di rumah sakit kota Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi sejumlah warga sipil dan petugas layanan publik yang terluka akibat serangan militer Rusia pada Kamis 17 Maret. Di antara sejumlah pasien ada seorang remaja berusia 16 tahun, Katia Vlasenko, yang menjadi korban luka saat mobil yang ia tumpangi bersama keluarganya diserang. Meski hanya bisa terbaring di tempat tidur, Katia tak kuasa menahan haru saat melihat sosok Zelensky hadir dan menjabat tangannya. Katia bahkan mampu menghibur sang presiden dengan komentar jenakanya. Katia terluka ketika ia dan anggota keluarganya hendak menyelamatkan diri. Sesaat ketika meninggalkan rumah, mobil keluarga Katia menjadi korban penembakan. Katia terluka ketika ia melindungi sang adik yang masih berusia 8 tahun. Sang ibu Tetiana pun ikut terluka akibat serangan tersebut. Peperangan tidak hanya menimbulkan luka fisik, tapi juga trauma psikis, terutama bagi anak-anak. Di Moldova, anak-anak pengungsi Ukraina diajak untuk mengekspresikan diri mereka lewat lukisan. Ya, sementara keceriaan terjadi di area bermain bagi anak-anak Ukraina di Rzeszów, Polandia. Di sebuah pavilion di pusat kota Chisinau, Moldova, anak-anak menggambar dan mewarnai berbagai bentuk sederhana dengan warna-warna yang cerah. Inilah yang mereka bisa lakukan untuk meredakan ketakutan akibat serangan Rusia di Ukraina. Singa, kupu-kupu, hingga pahlawan super menghiasi dinding di ruang anak-anak. Gambar favorit anak-anak adalah bendera Ukraina dengan warna kuning dan biru. Seorang ibu asal Nikolayev mengatakan anak-anaknya ketakutan karena terus mendengar suara tembakan hingga tidak bisa tidur di malam hari. Ia bersama kedua anaknya Nikita dan Lilia selama lebih dari 16 hari hanya tinggal di rumah tanpa bisa pergi kemanapun, termasuk ke sekolah. Namun kini Nikita dan Lilia merasa lebih tenang karena bisa mengekspresikan emosi mereka lewat lukisan. Дома я чувствую себя в страхе и не в уюте. Потому что мы постоянно были на коридорах и в подвале. Нормально, можно хотя бы спокойно спать. Inilah keceriaan anak-anak dari Ukraina. Anak-anak ini bermain di area bermain yang baru saja dibuat untuk pengungsi dari Ukraina yang berada di kota Rzeszów, Polandia. Area bermain ini bersifat sementara, namun kebahagiaan terlihat sangat jelas di raut wajah mereka. Anak-anak asal Ukraina bersama relawan bermain tarik tambang, melukis wajah, hingga menggambar di atas kertas.